Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Mapudo dengan NIM 12 dari kelas PIB 2020. Di sini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian OSI dan TCP atau IP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Kemudian, di sini saya mempunyai tabel perbandingan OSI layer dan TCP layer. Berikut adalah tabelnya. OSI layer dan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. Di sini ada protokol dari OSI layer, yaitu ada 7 protokol. Yang pertama adalah physical layer, 2 data link layer, 3 network layer, 4 transport layer, 5 session layer, 6 presentation layer, dan 7 application layer. Sedangkan pada TCP layer terdapat 4 protokol, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Untuk protokol yang pertama, yaitu aplikasi layer, interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user, pengguna, dan komputer. Contoh application layer yaitu Telnet FTP, DNS, SMTP, dan SNMP. Kemudian yang kedua, ada presentation layer yang berfungsi sebagai menyediakan sistem penyajian data ke application layer, menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda, menyediakan layanan translation, menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Kemudian yang ketiga, yaitu session layer, yang berfungsi mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi, mengendalikan dialog antar device atau node. Selanjutnya yang keempat adalah transport layer. Beberapa tanggung jawab atau fungsinya yaitu pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen, pengiriman segmen antar host, penetapan hubungan secara logika antar host pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit, bertanggung jawab atas keutuhan dan transmisi data. Yang kelima adalah network layer, yang berfungsi melakukan mekanisme routing, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer, mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Yang keenam, ada data link layer, yang berfungsi sebagai menjamin pengiriman data ke media yang tepat, menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain, membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame, dan menambahkan sebuah header berupa alamat hardware. Dan yang terakhir, yaitu physical layer, yang memiliki tanggung jawab melakukan pengiriman dan penerimaan bit, menghubungkan berbagai media komunikasi, menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Interface yang digunakan pada lapisan ini 10 base T, 100 base TX, V35, X21, dan High Speed Serial Interface atau HSSI. Kemudian di sini ada TCP vs UDP. Pengertian dari UDP sendiri adalah bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP atau IP memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Kemudian ada karakteristik operasional.
yaitu memutuskan menggunakan UDP, artinya Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk menerima karakteristik operasionalnya yang tanpa koneksi, sehingga pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antara host-host. Kemudian kebalikan dari UDP, TCP justru berorientasi pada sambungan. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar, otomatis TCP tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada sistem transfer data. Perbedaan UDP dan TCP lainnya tampak pada cara mengirimkan data. UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Sementara itu, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda ingin mengirimkan file A sampai Z. Sistem TCP memungkinkan Anda menerima file A sampai Z secara berurutan. Anda tidak perlu merasa khawatir akan kesulitan mengelola data. Yang ketiga adalah kecepatan vs keandalan. TCP memang berkaitan erat dengan keandalan, tapi UDP berkonotasi pada kecepatan. Tandanya, Anda mungkin akan merasa kecewa ketika mencoba mengirimkan data. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. Itulah mengapa banyak pengguna UDP yang mengeluhkan data korup setelah dicek dan dibuka. Kemudian yang keempat ada port. Saat menggunakan TCP, para pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik. Berbeda dengan TCP, port yang digunakan pada UDP diklasifikasikan pada 3 jenis, di mana pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa, entah itu port terdaftar, port terkenal, atau port ephemeral. Masing-masing port tentunya memiliki karakter angka yang berbeda dan sangat unik. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan penggunaan. Dari segi kemudahan user, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Berbanding balik dengan TCP, UDP justru memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya. Karena sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruan. Kemudian ada network protokol. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat berkomunikasi dan tukar berinformasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Kemudian ada registered port, yaitu port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Sekian dari saya, terima kasih.